Pemkab Tanah Bumbu akan bangun rest area di jalur alternatif Batu Licin Banjarbaru. Efisiensi anggaran mulai berdampak ke sektor perhotelan. Usai dilantik, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyatakan siap membangun Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam damai Banua. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini di edisi Jumat, hari ke-21 di bulan Februari 2025. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi di Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya adalah Suprihana. Dan saya Ridha Ninor, inilah informasi untuk Anda selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan membangun rest area di jalur jalan alternatif Batu Licin Banjarbaru sehingga pengendara dan pengguna jalan bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk istirahat maupun melakukan ibadah sholat 5 waktu. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Amrudin usai melakukan monitoring hasil pekerjaan rest area Sungai Danau Kecamatan Satui menjelaskan, wacana pembangunan tempat peristirahatan bagi pengendara pengguna jalan alternatif diusulkan pada 2025 ini. Rencananya lokasi pembangunan di sekitar area perbatasan dengan wilayah Kabupaten Banjar atau persisnya masuk Kecamatan Teluk Kepayang, rest area akan dibangun pada 2 sisi jalan dengan memanfaatkan lahan 50 meter yang telah diturunkan statusnya dari kawasan hutan lindung. Untuk fasilitas penunjang tak jauh berbeda dengan rest area di Sungai Danau Satui, yakni ada tempat ibadah, gazebo, toilet, tempat bermain anak, food court, dan juga lahan parkir. Tapi untuk lokasi ini, tempat parkir akan dibangun lebih luas agar tidak mengganggu badan jalan. Kita diizinkan cuma 50 meter saja karena itu kan sudah dibebaskan, sudah diturunkan statusnya, cuman dia 100 meter saja, jadi 50 meter kiri kanan jalan. Jadi kita tidak boleh lebih daripada itu berarti kita masuk di kawasan. Berarti 50 meter. Ya maksimal. Desainnya masih sementara masih proses. Apa aja rencananya mungkin fasilitas juga? Kurang lebih seperti ini. Iya, kurang lebih seperti ini. Cuma mungkin area parkirnya aja yang agak diperbesar, tapi area permainan anak mungkin dikurangi. Diketahui jalur alternatif Batu Licin Banjarbaru telah resmi difungsikan sejak Agustus 2024 lalu. Jalan ini menjadi alternatif masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru untuk menjangkau Kota Banjarbaru atau Banjarmasin sekitarnya dengan jarak tempuh lebih dekat dibanding jalur pesisir. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, efisiensi anggaran pemerintah mulai terasa dampaknya di berbagai sektor termasuk industri perhotelan di Kota Banjarmasin. Salah satunya hotel berbintang di Banjarmasin yang mengalami penurunan pendapatan dari paket rapat atau pertemuan hingga 30%. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran pemerintah mulai terasa dampaknya di berbagai sektor termasuk industri perhotelan di Banjarmasin. Salah satunya Hotel Pugo Banjarmasin. Menurut GM Hotel Pugo Banjarmasin Dono Prasetyo, efisiensi anggaran ini berdampak terhadap kegiatan pemerintahan yang sifatnya menggunakan ruang rapat atau pertemuan. Dengan kondisi ini mengharuskan pihaknya untuk melakukan inovasi guna keberlanjutan roda perekonomian perhotelan. Di antaranya melakukan margin harga kamar dan menggelar promo-promo event. Sehingga tidak terpaku pada kegiatan pemerintahan saja. Saat ini diakuinya penurunan pendapatan hingga 30% dari kegiatan pemerintahan. Memang menurun sih sekitar 30% untuk F&B-nya dari meeting bangket. Tapi kalau dari kamar kita tetap bisa survive dengan cara tadi saya bilang memperhatikan margin nilai jual. Jadi meskipun suasana di luar itu bilang sepi, tidak pengurangan anggaran, penghematan biaya dan lain-lain, tapi konsentrasi kami adalah pariwisata, religi, kemudian olahraga, seperti itu yang kita pikirkan.
Dengan dilantiknya pemimpin daerah baru, baik gubernur, wali kota, dan bupati diharapkan dapat melakukan inovasi dalam upaya membantu berbagai sektor, termasuk industri perhotelan, agar dapat terus berkelanjutan. Dengan banyak menggelar event-event nasional maupun internasional di Kalimantan Selatan, baik olahraga, wisata maupun kegiatan religi, agar bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kalimantan Selatan di samping pembenahan infrastrukturnya. Pemirsa, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemko Banjarbaru berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat luncurkan Posyandu ILP. Layanan kesehatan ini diberikan untuk balita, lansia, remaja, dan ibu hamil di salah satu posyandu, Kelurahan Guntung Payung. Dalam upaya meningkatkan cakupan dan keterjangkauan kesehatan primer di masyarakat, pemerintah Kota Banjarbaru berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat meluncurkan Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP untuk balita, lansia, remaja, dan ibu hamil di Posyandu Keluarga Ciptasari di Jalan Suratno, Kelurahan Guntung Payung. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mendukung inovasi pelayanan kesehatan ini. Aditya mengungkapkan hal ini untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Sebab akses layanan kesehatan yang mudah dan terintegrasi ini merupakan salah satu fokus utama dari pemerintah Kota Banjarbaru sehingga berdampak positif pada nilai indeks kesehatan Kota Banjarbaru. Jadi kita berharap dengan adanya integrasi layanan primer di Posyandu Ciptasari ini, layanan berkaitan masalah kesehatan kepada masyarakat, ini bisa lebih mudah. Ini sebuah langkah penting. Jadi untuk memajukan angka indeks kesehatan di Kota Banjarbaru. Artinya PR kami di sini adalah bagaimana kita memenuhi sarana prasarana ini, masuk makanan tambahan dan lain-lain. Nah itu PR kami. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian vitamin A bagi anak-anak dan penyerahan makanan tambahan. Diketahui Posyandu ILP adalah program pemerintah yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dari bayi hingga lansia. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin siap bekerja untuk Banua. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda, tetaplah bersama kami. Informasi kami lanjutkan kembali. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menargetkan akan langsung memulai segala program kerja yang menunggu. Keberadaan eksekutif menurutnya selaras dengan kinerja bersama legislatif untuk mengayuh roda pembangunan Banua. Ditemui usai pelantikan kepala daerah yang dipusatkan di Istana Merdeka Jakarta, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan dirinya beserta Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman akan mulai bekerja usai masa pembekalan yang digelar sepekan ke depan di Magelang. Usai itu dirinya berdua menargetkan akan langsung memulai segala program kerja. Kebersamaan antara legislatif dan eksekutif menurutnya adalah kunci dalam langkah bersama untuk pembangunan Banua. Nah, mudah-mudahan dalam setelah pelantikan ini kita dengan anggota DPRD mungkin lebih erat untuk membangun Kalimantan Selatan. Adalah ini partner kami, adalah sebagai pengawas atau sebagai mengontrol kegiatan Provinsi Kalimantan Selatan dan menyetujui apapun yang akan rencana di pembangunan Kalimantan Selatan. Seperti yang termaktub dalam visi misi keduanya,
Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman memiliki program kerja membangun infrastruktur, UMKM, dan pariwisata Kalimantan Selatan agar lebih maju dan makmur. Selain itu, berkeinginan melanjutkan pembangunan jembatan selat Pulau Laut, jembatan penghubung Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru yang mendukung perkembangan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Pemirsa, dengan dilantiknya kepala daerah termasuk Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Kalimantan Selatan harapkan eksekutif dan legislatif terus bersinergi dalam menjalankan roda pembangunan yang berkelanjutan. Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka hadiri pelantikan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman di Istana Negara. Ucapan selamat disampaikan langsung Supian Haka usai keduanya resmi dilantik. Ia menyebut positif pelantikan ini dan menyampaikan harapannya agar kepemimpinan baru di Kalimantan Selatan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Harapan kami adalah merangkul semua untuk membangun benua. Harapan kami adalah menata kota dan membangun desa. Harapan kami tidak ada yang dikecilkan, apalagi penduduk Kalimantan Selatan kan sangat padat, 2019 desa dan kelurahan, 154 kecamatan dan juga 13 kota. Itu pemerataan semuanya. Jadi tidak ada kubu-kubuan lagi. Setelah itu bagaimana untuk membangun. Pada intinya kami di DPRD sangat solid, bekerja sama apa yang terbaik yang seperti yang pernah dilakukan yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik nanti untuk pembahasan-pembahasan tentu ini adalah nanti dengan SKPD terkait, begitu juga Pak Gubernur yang eksekusinya mana yang layak untuk mendapatkan kepentingan rakyat. Dalam momentum yang sama, ia juga menyampaikan harapan agar kepala daerah dari 12 kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang baru saja dilantik dapat berkolaborasi dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, kerjasama yang solid antara semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan. Pemirsa, Bupati Banjar Saidi Mansur berada di ratusan kepala daerah yang dilantik langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 ini berlangsung khidmat dalam satu rangkaian prosesi. Berada di antara 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati Banjar Saidi Mansur dan Said Idrus Al-Habsyi dilantik di Istana Negara Jakarta. Kepala daerah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dalam satu rangkaian prosesi menjadi catatan sejarah baru di Indonesia. Bupati Banjar Saidi Mansur setelah pelantikan menyampaikan syukur dapat mengikuti rangkaian hingga prosesi pelantikan yang berjalan penuh hikmat. Rasa syukur tentunya masih diberi kesehatan dan hari ini hampir ratusan kepala daerah melaksanakan pelantikan di Istana Negara dan merupakan sejarah bagi kami juga di Pilkada tahun 2024 ini kami sempat ikut pelantikan yang serentak seperti itu. Kami beserta Pak Wakil mohon doa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Karena kami sudah 3 hari sebelumnya sudah mengikuti tahapan-tahapan tersebut dan hari ini pelaksanaan pelantikan dan dilanjutkan nanti besok kita ke Magelang acara pembekalan selama 7 hari. Saidi Mansur juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas pilihan untuk memimpin Kabupaten Banjar dalam periode kedua. Seluruh kepala daerah dalam agenda setelah pelantikan akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah hingga 28 Februari mendatang. Pemirsa, Samsul Rizal dan Gusti Rosyadi Elmi resmi dilantik Presiden Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah. Usai dilantik, Bupati Samsul Rizal akan langsung menjalani pembekalan atau retreat selama sepekan di Magelang, Jawa Tengah. Bertempat di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, Samsul Rizal dan Gusti Rosyadi Elmi
dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah bersama 480 pasangan kepala daerah se-Indonesia. Bupati Samsur Rizal mengaku bangga telah resmi dilantik sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah. Usai pelantikan ini, ia akan mengikuti kegiatan retreat selama 1 pekan di Magelang, Jawa Tengah. Setelahnya, ia baru akan kembali ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk konsolidasi menyampaikan rencana kerja dan pembangunan. Dalam 100 hari kerja nantinya, ia bakal memastikan program prioritas bedah rumah 1.000 unit per tahun berjalan sesuai rencana. Setelah pelantikan ini tentunya yang pasti kita merasa bangga. Setelah ini kita akan melaksanakan retreat pembekalan, tepatnya di Magelang, di Akmil, kurang lebih 1 minggu. Selesai tanggal 28, setelah itu kita baru balik ke kabupaten untuk melaksanakan konsolidasi, menyampaikan rencana-rencana pembangunan. Bupati Rizal berkomitmen akan bekerja sebaik-baiknya untuk membawa kemajuan bagi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di samping itu, retreat di pembekalan di Magelang dijadwalkan pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, masalah darurat sampah di Kota Banjarmasin sampai saat ini masih belum teratasi. Pasca dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, masyarakat berharap pasangan terpilih Haji Muhammad Yamin dan Ananda dapat menyelesaikan darurat sampah pada program 100 hari kerja. Penanganan masalah sampah di Kota Banjarmasin menjadi hal yang urgent untuk diselesaikan. Dampak dari penutupan TPAS Basiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup berakibat penumpukan sampah tidak terkendali, bahkan marak bermunculan TPS liar. Tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD Kota Banjarmasin periode 2019-2024, Sukowardi berharap penanganan masalah sampah ini menjadi prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin yang baru saja dilantik untuk segera diselesaikan, mengingat dampak buruk yang terjadi jika masalah ini terus berlarut. Pertama, suka tidak suka, tantangan yang lebih menantang dan dibutuhkan oleh masyarakat Banjarmasin hari ini adalah problem masalah darurat sampah. Dari hulu ke hilir, perilaku masyarakatnya segera digenjot untuk partisipasi dalam hal membuang sampah tidak sembarangan, dan pemerintah khususnya wali kota benar-benar prioritas bagaimana TPA yang menjadi problem yang sedang harus dituntaskan, segera dituntaskan masalah sampah ini. Karena ini kaitannya adalah berkaitan dengan sumber masalah, penyakit nanti akan muncul dan ekonomi juga akan berakibat terganggu. Karena proses yang sektor non formal ini juga dikemanakan nih, pemulung, pemilah sampah, serta sampah itu berguna atau tidak, ini menjadi problem besar. Dalam 100 hari program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Sukowardi juga berharap agar konsep Kota Banjarmasin setelah bukan lagi ibu kota provinsi bisa ditentukan apakah akan menjadi kota perdagangan, budaya atau kota jasa, agar arah pembangunan dapat disusun sejak dini. Ketua DPRD Kalimantan Selatan hadiri rapat. Ya, informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut. Kami akan kembali. Mengenal orang Banjar, tak harus mendatangi setiap sudutnya. Pasar Apung merupakan etalase sederhananya. Menyusuri Pasar Apung Lok Baintan bukan saja tentang menikmati keunikan orang Banjar. Lebih dari itu, Pasar Apung Lok Baintan merupakan warisan sejarah masa lampau yang menjadi saksi perubahan peradaban.
Informasi kami lanjutkan kembali. Pemirsa, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian Haka hadiri rapat koordinasi tindak lanjut instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk menindaklanjuti Inpres nomor 1 tahun 2025 guna memastikan bahwa pelaksanaan efisiensi belanja di berbagai sektor dapat berjalan dengan efektif dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Bertempat di ruang rapat serbaguna Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, pertemuan diinisiasi Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI). Dihadiri Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia. Supian Haka mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk menindaklanjuti Inpres nomor 1 tahun 2025 guna memastikan bahwa pelaksanaan efisiensi belanja di berbagai sektor dapat berjalan dengan efektif dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Sebagai wakil rakyat, ia memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk daerah khususnya Kalimantan Selatan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Nah, ini asosiasi atau DPS Indonesia satu kami untuk memanfaatkan waktu yang ada malam ini supaya bagaimana bereksekusi untuk kedepannya untuk menindaklanjuti sebagai pemangkasan anggaran masing-masing daerah. Nah, itu yang paling utama. Kemungkinan nanti ada pertemuan lagi di lain kesempatan untuk membahas kelanjutannya. Lebih lanjut, Supian Haka juga mengingatkan bahwa Inpres ini harus dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap dengan implementasi nantinya, Kalimantan Selatan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kedatangan tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Kalimantan Selatan. Ya, kedatangan tim BPK-RI ini akan difasilitasi pemerintah daerah selama 26 hari ke depan. Kedatangan tim BPK-RI perwakilan Kalimantan Selatan ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk memfokuskan pemeriksaan belanja daerah tahun anggaran 2024 serta pemeriksaan e-katalog atau sistem informasi elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP yang berisi daftar produk dan jasa yang bisa dibeli oleh pemerintah. Kedatangan tim BPK-RI perwakilan Kalimantan Selatan yang disambut Sekretaris Daerah bersama para kepala organisasi perangkat daerah di Aula Rakat Mufakat, Setda Hulu Sungai Selatan. Dalam sambutan disampaikan, para kepala organisasi perangkat daerah diharapkan mendukung pemeriksaan dengan proaktif sesuai kewenangannya masing-masing, sehingga laporan keuangan bersama WTP dapat dipertahankan untuk tahun anggaran 2025. Menjadi sarana untuk menjalin kebersamaan sekaligus menjadi titik awal guna menjaga agar laporan keuangan kita tetap berada dalam opini wajar tanpa pengecualian. Pada kesempatan ini saya berharap kepada semua pihak, baik para kepala OPD maupun para kepala puskesmas agar dapat memfasilitasi dan mendukung kegiatan pemeriksaan yang nantinya dilakukan secara proaktif sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kita berharap agar laporan keuangan yang selama ini telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan dapat kita pertahankan bersama. Selama 26 hari berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tim BPK-RI perwakilan Kalimantan diharapkan bisa memberikan bimbingan dan masukan jika terdapat kekurangan selama pemeriksaan berlangsung. Karena meski bagaimanapun, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk daerah dan negara. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, tim Satgas Pangan Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan pemantauan stok dan harga pangan di Pasar Harian Kecamatan Simpang 4. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di bulan Ramadan. Sesuai arahan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif dan Wakil Bupati Bahsanuddin agar jajarannya dapat memastikan bahan pokok di bumi bersujud dalam kondisi aman dan terkendali saat Ramadan, sehingga masyarakat dapat lebih tenang menghadapi bulan Ramadan tanpa kekhawatiran terkait harga dan ketersediaan bahan pokok.
Monitoring dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Diskumdagri Tanah Bumbu Hamaludin Taher. Tim Satgas Pangan Tanah Bumbu memulai pemantauan dengan mengecek harga dan ketersediaan ikan serta daging ayam. Kemudian dilanjutkan dengan meninjau ketersediaan beras, telur, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya. Dari hasil pantauan, ketersediaan pangan menjelang dan memasuki bulan suci Ramadan dalam kondisi stabil dan stoknya aman. Meski ada kenaikan harga, namun masih dalam kondisi yang wajar. Kita akan melihat menjelang bulan puasa, kita akan survei jangan sampai ada kenaikan-kenaikan. Memang sedikit ada mempengaruhi kenaikan barang. Di antaranya beras tadi naik Rp300 per kilo, per kilonya ya betul. Jadi termasuk ada beberapa sayuran juga ikut naik, tapi itu tidak signifikan kenaikannya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kenaikan ini tidak menimbulkan inflasi di kabupaten kita. Sementara itu terkait pangan di Tanah Bumbu, belum lama ini Diskumdagri juga mengadakan pasar murah menjelang Ramadan di 12 kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian inflasi dan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga murah dan terjangkau. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, penyuluh agama ajak kerukunan antar umat beragama. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Kalimantan Selatan. Tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Selamat sore bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Ya, pemirsa, pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Banjarbaru. Penyuluh agama mengajak seluruh masyarakat di Banjarbaru untuk mengedepankan kedamaian dan persatuan, terutama dalam situasi yang penuh tantangan saat ini. Kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Di Banjarbaru yang dikenal dengan keberagaman agama dan budaya, penting bagi setiap individu untuk menjaga toleransi, saling menghargai dan membangun hubungan baik antar umat beragama. Pentingnya menjaga kerukunan diklaim sebagai dasar kehidupan berbangsa yang damai dan aman. Kasih Bimas Kemenak Kota Banjarbaru Rimazullah mengatakan, menjaga kerukunan antar umat beragama sangat penting di Kota Banjarbaru, terutama pasca Pilkada 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilwali Banjarbaru. Selain itu, kerukunan antar umat beragama bukan hanya penting untuk kehidupan sosial yang harmonis, tapi juga sebagai landasan untuk membangun Banjarbaru yang lebih maju dan sejahtera. Para penyuluh agama, baik itu yang Islam maupun yang non-Islam di Kota Banjarbaru ini, dalam hal cipta kondisi agar
masyarakat Banjarbaru ini tetap harmoni, Pak. Itu yang menjadi tujuan kami utama ini. Nah, untuk saat kondisi sekarang, alhamdulillah keadaan Kota Banjarbaru ini sangat harmoni sekali. Apalagi peran kiprah maksimal para penyuluh agama kami ini melalui kegiatan-kegiatan majelis taklim itu, himbauan mereka terhadap untuk kekuatan atau penguatan moderasi beragama, Pak. Jadi insya Allah dalam hal cipta kondisi harmoni di Banjarbaru ini dapat sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Sementara Ketua Penyuluh Agama Kota Banjarbaru Fauzi mengatakan, tokoh agama di Banjarbaru juga memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan. Para penyuluh tidak hanya memberikan pencerahan keagamaan, tetapi juga mengajak umat untuk tetap mengedepankan kedamaian dan persatuan, terutama dalam situasi yang penuh tantangan. Alhamdulillah kita patut bersyukur bahwasanya kehidupan keberagaman di Banjarbaru ini kalau kita cermati memang apa istilahnya itu dalam keadaan kondusif, sehingga ini merupakan dukungan daripada masyarakat di mana mereka sudah memahami tentang kehidupan keberagaman itu sendiri, dan juga mungkin perlu ditambah tentang pemahaman wawasan kebangsaan. Nah, sehingga masyarakat memahami tentang kehidupan keberagaman baik antar umat beragama ataupun di dalam umat agama itu sendiri, supaya tercipta kerukunan di masyarakat kita. Masyarakat Banjarbaru diminta bersama-sama menjaga dan memperkuat kerukunan antar umat beragama di Banjarbaru. Dalam keberagaman, masyarakat dapat menemukan kekuatan untuk hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Satuan Pendidikan akan memaksimalkan layanan pendidikan karakter dan keagamaan bagi peserta didik. Ya, pemerintah melalui surat edaran bersama SEB 3 Menteri berharap bulan suci Ramadan dapat membentuk karakter generasi bangsa yang bermoral dan berbudi pekerti. Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Satuan Pendidikan mulai SD hingga SMA mulai mempersiapkan pola kegiatan pembelajaran di bulan Ramadan. Seperti halnya di SMA Negeri 3 Banjarmasin. Selama Ramadan, pendidikan keagamaan akan lebih ditingkatkan pada jam pelajaran. Kepala SMA Negeri 3 Banjarmasin Jaini Judi mengatakan, berdasarkan surat edaran bersama SEB 3 Menteri, Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Agama nomor 2 tahun 2025, libur Ramadan akan dimulai tanggal 27 Februari hingga 5 Maret. Sementara 6 Maret hingga 25 Maret mendatang, siswa peserta didik kembali mengikuti proses belajar mengajar dan kegiatan pembelajaran di bulan Ramadan. Lebih ditekankan pada peningkatan pendidikan keagamaan serta ibadah untuk membentuk karakter peserta didik yang beriman dan bertakwa. Bagi siswa yang beragama Islam, hendaknya dapat mengikuti Ramadan dan pesantren kilat Ramadan yang digelar pihak sekolah. Sementara bagi siswa yang non-muslim akan diberikan porsi untuk tetap dapat mengikuti bimbingan rohani yang digelar sekolah. Nah, dalam pelaksanaan pesantren Ramadan itu diharapkan sekolah-sekolah itu memiliki persepsi yang sama. Bagaimana mekanismenya, mungkin sekolah punya teknis masing-masing. Kalau kita kan mungkin salah satunya tanggal 7 Maret SMA 3 itu akan melaksanakan di samping memperbanyak kegiatan ibadah, kemudian nanti oleh guru agama diatur pesantren itu dengan melaksanakan sholat duha setiap hari, tadarus Al-Quran, hingga melaksanakan zuhur berjamaah. Tetapi di samping itu tanggal 7 Maret kami akan mengkhususkan untuk melaksanakan kegiatan khataman. Sekolah itu sudah mempersiapkan, ya pertama mengatur jadwal ya. Kemudian perangkat-perangkat kegiatan itu yang mungkin disiapkan dalam menyambut Ramadan dan kegiatan ibadah Ramadan. Nah, jadi kita tentu tetap belajar, tapi belajar itu yang bernuansa meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, kemudian kepemimpinan dan menggali sifat-sifat sosial anak-anak lebih banyak kesana. Sehingga diharapkan nanti kegiatan belajar Ramadan ini lebih efektif dan lebih bermakna. Jaini Judi menambahkan, bagi para orang tua diimbau dapat memberikan bimbingan pendidikan keagamaan tambahan di rumah selama bulan suci Ramadan. Karena selama pendidikan di sekolah hanya berlangsung 2 minggu dan berjalan setengah hari. Sisanya, siswa dapat dibentuk pendidikan karakternya di rumah bersama orang tua selama bulan Ramadan.
Pemirsa, darurat sampah di Kota Banjarmasin jika dibiarkan berlarut akan berdampak serius di masyarakat. Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini terus berupaya mengatasi masalah ini. Sebagai solusi untuk menangani permasalahan sampah diperlukan regulasi tepat dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat. Penumpukan sampah tidak terkendali, tumbuhnya TPS liar menjadi kondisi buruk yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Banjarmasin. Pasca penutupan TPAS Basiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia awal Februari lalu. Pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya menangani permasalahan ini, namun sejauh ini belum banyak membuahkan hasil. Ahli Tata Ruang Wilayah dan Kota Nanda Febrian mengungkapkan, masalah sampah di Kota Banjarmasin telah berlangsung lama. Sebagai solusi menangani permasalahan sampah Kota Banjarmasin, diperlukan regulasi dan kerjasama yang akurat antara pemerintah kota dengan masyarakat. Cepat dilaksanakan. Yang pertama, untuk jangka pendeknya bagaimana sampah-sampah yang menumpuk di TPS yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin, begitu kan, ya terpaksa kerja keras gitu. Mungkin pasti perlu penambahan manpower dari pasukan kuning, itu pasti. Nah kemudian pasukan kuning itu mereka job desk-nya seperti apa? Yang pertama pasti melakukan pemilahan, yang kedua melakukan pengolahan. Nah kemudian ke depannya juga perlu disiasati bagaimana sistem pemilahan yang dari sumbernya, baik itu sumber dari rumah tangga maupun yang dari tempat usaha, restoran, hotel, dan lain-lain. Nah ini yang mesti kita lakukan kerjasama, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, serta sektor swasta itu wajib bekerja sama. Kalau hanya pemerintah tidak mungkin akan selesai problem ini. Nanda Febrian berharap pemerintahan wali kota dan wakil wali kota HM Yamin dan Ananda yang baru saja dilantik dapat menyelesaikan permasalahan ini baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang agar masalah sampah di Kota Banjarmasin teratasi. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar aksi bersih desa. Ya, betul sekali, Dila. Di mana aksi bersih desa ini diisi dengan pilah sampah hingga pembersihan sungai. Melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup, stakeholder dan masyarakat, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan peringati Hari Peduli Sampah Nasional 2025 melalui gelar aksi bersih desa wilayah Kecamatan Kandangan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada aksi ini ialah mulai dari pemilahan sampah, penanaman pohon, dan pembersihan sungai. Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Hulu Sungai Selatan Ronaldi Pranaputra, tujuan utama aksi ini ialah untuk mengedukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik mulai dari rumah tangga demi terciptanya lingkungan bersih dan sehat. Dan besar harapan kami kepada seluruh masyarakat, mari kita memilah sampah dari sumbernya, dari rumah tangga untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat desa. Kemudian kita ada juga kegiatan bersih susur sungai serta edukasi terhadap masyarakat dengan pentingnya pengelolaan sampah mulai dari sumbernya yakni dari rumah. Pada aksi bersih desa ini pula turut dilakukan penutupan satu tempat pembuangan sementara atau TPS di perbatasan Kecamatan Kandangan dan Sungai Raya. Masyarakat diimbau agar senantiasa membuang sampah pada jam yang ditentukan, yakni pukul 18 hingga pukul 6 WITA, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Yuan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Hanyar bersihkan hama keong emas. Ya, kami akan kembali dengan informasinya usai jeda berikut, tetaplah dalam Kalimantan Selatan hari ini. Galuh Banjar bakamban habang bakatamban habang tapi basulam baju sasirangan ketekunan si kalmayan siapa laju kehalusan sentuhan ketelitian menghasilkan mahakarya
seni kriya khas Nusantara. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia. Pemirsa, memasuki masa tanam padi atau dalam bahasa Banjar melacak bani, petani di Kertakanyar ditandai dengan membersihkan hama, keong emas atau kalung buai. Ya, petani berkeliling sawah melihat batang benih padi yang dihinggapi hama keong emas ini. Ini di kawasan Kertakanyar, Kabupaten Banjar mulai menanam benih padi atau malacak untuk persiapan musim tanam padi ini. Petani baru mulai menanam karena menunggu surutnya air di persawahan yang sempat tinggi karena musim penghujan. Namun untuk menjaga kesehatan benih padi, petani harus rajin keliling memeriksa batang benih padi agar terhindar dari hama keong mas atau dalam bahasa Banjar dikenal dengan kalambuai. Hama kalambuai ini memakan batang padi yang dipersiapkan untuk ditanam di persawahan. Seperti yang dilakukan Sarinah, petani Kertakanyar Kabupaten Banjar, terpaksa harus rajin melihat batang benih padi agar terhindar dari gangguan hama kalambuai ini. Hama apa lah? Kalambuai. Kalambuai. Jadi setiap ada mulai menanam, ini pasti muncul lah hamanya nih lah. Bilangnya datang banyu, keluarnya tahan di musim panas tahan. Bila banyu naik, keluarannya kalau musim kemarau nya bude bapatak ke jurang. Yang dimakannya apa di padi nih? Batangnya. Jadi harus dikontrol setiap sehari kah atau berapa hari? Ya kadang bila tergantung rajinnya lah jurang tuh, bilangnya rajin. Bilangnya karena koler. Tapi harus dilihat, kita harus jual lah kalau sudah mulai tanam. Dilihat ini makannya harus. Tapi lembainya udah kelihatan ini di pohon banihnya, Bang. Kalau disemprot udah kawa jual lah. Kawa. Ada aja orang berjual obat, kita kan bisa nukar Bang lagi, tapi harus nih banyunya ngandung. Oh, harus tertahan. Harus bude tertahan lah, bude harus apa tuh? Jurang berkotak kayak itu. Jadi kan banyu tuh ada larut, ada banyunya obatnya ada hilang. Kalau kayak ini hilang ya. Mengalir lah. Ngalir. Oh, kalau gundang nih kita kawa di ubet-ubeti lain kereda anunya lah. Di ubetnya paksa diputik itu Bang lah. Diputik itu Bang, on kita putikan yo banyakan. Selain hama kalambuai atau keong mas, hama tikus juga masih mengancam benih padi. Petani seperti Sarinah masih melakukan pertanian secara tradisional agar tanaman padi terjaga. Pemirsa, salah satu hama yang sering mengganggu padi bagi petani ini sangat merugikan. Kalau bahasa Banjarnya disebut kalambuai. Nah, ini juga harus dibasmi dan dikontrol oleh para petani karena bisa merusak batang padi yang mulai ditanam. Muhammad Riwandi, Agus, TPRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, masyarakat Banjar lekat dengan tradisi mencari ikan dengan alat tangkap tradisional. Iya, betul sekali. Salah satunya alat tangkap ikan ancau yang masih dilakoni warga sambil menunggu masa tanam padi tiba. Alat tangkap ikan ancau ini dibuat dari bambu yang disilangkan dan di ujungnya dipasangkan jaring ikan persegi 4. Alat ini juga dipasang kayu panjang untuk mengangkat jaring ikan ancau. Seperti yang dilakoni Samsul Bahri, warga Kertakanyar Kabupaten Banjar. Dirinya hampir setiap hari mencari ikan menggunakan ancau sambil menunggu musim tanam padi tiba. Untuk ikan yang didapat biasanya bervariasi dari ikan sepat, betok atau papuyu maupun anakan ikan gabus atau kontoran. Amun mancau ini kan kalau nyerami itu pas turun hujan, maksudnya pilihnya dalam banyu kan rame mancau. Setelah hujan lah. Biasanya iwaknya apa aja tuh? Macam-macam, iwak saluang, ada sepat, pupuyuk, sepat siam, kan aja kan. Cuman kalau nang hari kayak ini kan kurang banyak kayak itu nah. Jadi setelah hujan yang ramai? Setelah hujan labat tuh nah banyak, hampir nang 10-20 kilonya itu. Kilogramnya? Dia lebih. Menang ini kan ada banyak kayak itu. Setiap hari pian lah? Ada juga. Ada aur-aur gitu nah.
Tapi sepalih dimakankah atau dijual kah sebagian? Dijualnya banyak. Samsul Bahri mengaku dalam sehari bisa mendapatkan antara 5 hingga 10 kg ikan rawa dari berbagai jenis. Dari penuturan Samsul Bahri, tangkapan ikan dengan ancau ini akan semakin banyak apabila setelah hujan reda. Selain untuk konsumsi keluarga, bila hasilnya melimpah maka sebagian ikan hasil tangkapan dengan ancau ini dijual kepada warga lainnya. Pemirsa, Gang Penatu di Banjarmasin telah lama dikenal sebagai pusat percetakan dan penjualan buku yang tetap bertahan hingga kini. Ya, meskipun teknologi digital semakin maju, percetakan di kawasan ini masih menjadi pilihan masyarakat untuk mencetak dokumen dan undangan. Gang Penatu yang terletak di Jalan Pangeran Samudra, Banjarmasin memiliki sejarah panjang sebagai pusat percetakan dan penjualan buku. Awalnya pada era kolonial Belanda, kawasan ini dikenal sebagai tempat usaha pencucian pakaian atau penatu. Seiring berjalannya waktu sekitar tahun 1960-an, Gang Penatu bertransformasi menjadi pusat percetakan dan penjualan buku. Pergeseran usaha di Gang Penatu dari jasa pencucian pakaian ke percetakan mulai terjadi pada era 1980-an. Pada periode tersebut, penurunan permintaan jasa pencucian mendorong sebagian besar pelaku usaha beralih ke bidang percetakan. Sejak itu, Gang Penatu berkembang menjadi pusat percetakan yang menarik banyak kunjungan dari masyarakat Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Walaupun telah bertransformasi, jejak sejarah sebagai kawasan pencucian masih terukir dalam penamaan gang tersebut. Perubahan yang terjadi menunjukkan kemampuan masyarakat setempat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa sepenuhnya melepaskan identitas asli kawasan ini. Salah satu percetakan yang masih aktif hingga kini adalah milik Fitriansyah. Percetakan ini telah berdiri sejak lama dan terus beroperasi dengan pesanan yang stabil. Mayoritas klien berasal dari perusahaan sawit dan tambang yang memesan pencetakan belangko. Sementara itu, masyarakat umum juga memesan buku Yasin dan undangan. Stabil ya, cetakannya kayak cuma banyak dari sawit, semoga masih banyak tuh. Kalau cetakan instansi pemerintahan ini hampir kurang banget Pak. Oh, jadi dari pemerintah kurang malah kebanyakan dari perusahaan sawit. Ya toko-toko sawit yang banyak kan sawit itu banyak. Ordernya apa bisa perusahaan itu? Belangko-belangkonya itu. Belangko itu banyak tuh. Kalau masyarakat umum bisa pesan apa coba? Keberadaan percetakan di Gang Penatu menunjukkan bahwa meskipun teknologi terus berkembang, kebutuhan akan jasa percetakan dengan metode lama tetap ada. Kawasan ini masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan percetakan. Pemirsa, setelah ini akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca esok hari. Kami akan kembali. Mengenal orang Banjar, tak harus mendatangi setiap sudutnya. Pasar Apung merupakan etalase sederhananya. Menyusuri Pasar Apung Lok Baintan bukan saja tentang menikmati keunikan orang Banjar. Lebih dari itu, Pasar Apung Lok Baintan merupakan warisan sejarah masa lampau yang menjadi saksi perubahan peradaban. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok Sabtu 22 Februari 2025. Ya, informasinya akan disampaikan Prakirawan Ruth Mandasari dari Stasiun Meteorologi Samsudinor, Banjarmasin.
Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiran cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Februari 2025 bersama saya Ruth Mandasari, prakirawan BMKG Samsudinul Banjarmasin. Ya Sobat Cuaca, berdasarkan perakiran dinamika atmosfer terkini, saat ini terpantau adanya bibit siklon 99S di wilayah Samudra Hindia Selatan Indonesia yang menyebabkan terjadinya pertemuan massa udara di sekitar wilayah Kalimantan Selatan yang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah tersebut. Kondisi ini juga mempengaruhi angin lapisan atas di sekitar wilayah Kalimantan Selatan yang dominan bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan antara 5 hingga 15. Secara umum untuk kondisi esok hari, angin permukaan diperkirakan bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Sementara untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara antara 68 hingga 98%. Kondisi cuaca pada esok pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan untuk seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sementara pada siang hingga sore hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang untuk seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan perlu diwaspadai terhadap adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, yakni ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru. Selanjutnya, pada malam hari kondisi hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi untuk seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Untuk kondisi cuaca pada dini hari, harap diwaspadai potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, kecuali di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan terjadi hujan ringan. Menghadapi potensi cuaca signifikan ini, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, serta selalu siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Masyarakat juga kami himbau untuk berhati-hati dalam berkendara dikarenakan kondisi jalanan yang licin dan berkurangnya jarak pandang. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang, pada esok hari diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter di seluruh perairan Kalimantan Selatan. Ya Sobat, demikian update perakiran cuaca Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat dapat langsung mengunjungi di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, setelah ini kita akan ikuti informasi seputar lalu lintas. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Pemirsa, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini disampaikan Aibtu Junaidi Laputu dari Satlantas Polres Kota Baru. Baik, terima kasih bersama saya Aibtu Junaidi Laputu dari Satlantas Polres Kota Baru. Pada kesempatan ini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Pangeran Diponegoro, tepatnya di persimpangan 5 Baharu, Kota Baru, pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Saat ini arus lalu lintas terpantau lancar baik dari arah Jalan Diponegoro menuju luar kota maupun juga sebaliknya. Namun kami memprediksi akan terjadi kepadatan arus lalu lintas pada sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah yang bertepatan dengan jam pulang kerja dan juga pulang sekolah anak-anak yang menerapkan sistem full day. Kami juga menghimbau kepada seluruh pengendara untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap potensi kemacetan yang terjadi di kawasan ini. Selanjutnya, kami juga ingin memberikan informasi yang terkait kecelakaan lalu lintas yang tercatat dalam 1 minggu terakhir berdasarkan data IRMS terpantau nihil. Kami juga ingin menginformasikan bahwa saat ini kepolisian Satlantas Polres Kota Baru sedang melaksanakan operasi kewilayahan keselamatan Intan 2025 yang berlangsung mulai dari tanggal 10 Februari 2025 hingga 23 Februari 2025. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, lengkapi surat-surat kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan dan jarak aman Anda, serta kendaraan agar tidak membahayakan diri sendiri maupun pengguna lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada Kalimantan Selatan hari ini. Saya adalah Supriyana. Ya, dan saya Rida Ninor atas nama seluruh kerabat kerja yang tugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Banua.